Pada suatu waktu itu saya menyimak cerita dari teman saya, di mana kakak teman saya tersebut itu bertingkah laku yang tidak sewajarnya manusia pada umumnya. Namanya adalah Pramono. Si Pramono ini adalah seorang kaya, punya perkebunan dan juga punya pabrik. Yang tidak wajar dari sosok Pramono ini, walaupun itu dia sudah punya istri, tetapi selalu mencari wanita lain untuk memuaskan hasratnya. Tidak hanya satu atau dua orang wanita yang digauli Pramono, tetapi sangat banyak sekali. Tidak pandang dia itu gadis, janda, atau bahkan ibu-ibu yang sudah bersuami. Dalam mendapatkan wanita-wanita tersebut, Pramono ini pemirsa itu sangat mudah sekali. Seakan-akan dalam dirinya itu ada magnet khusus. Siapapun wanita yang dikehendakinya itu pasti kecantol atau bahkan pasti bisa digait. Salah satunya yaitu Rina, seorang wanita muda yang begitu cantik dengan status ibu rumah tangga dan sudah memiliki suami. Itu pun takluk kepada Pramono. Padahal Rina itu hanya dijadikan wanita simpanan saja pemirsa. Pramono ini dulu hanya seorang pedagang sayur keliling dengan gerobak dorong. Lalu karena bosan dengan kemiskinan, mungkin dihina-hina orang, dicemooh, maka Pramono itu nekat mencari jalur hitam. Pramono itu mencari pesugihan, bersekutu dengan sosok iblis. Setelah berhasil menjalin persekutuan tersebut, Pramono itu berubah drastis dalam waktu yang tidak begitu lama. Pramono punya perkebunan yang luas, punya pabrik, rumah mewah, banyak harta, dan lain sebagainya. Namun ternyata pesugihan yang dijalani Pramono ini meminta syarat yang memang cukup mengerikan. Sosok iblis pesugihan ini haus akan hasrat seksual. Jika iblis ini tengah memuncak nafsu seksnya, maka pelaku pesugihan, dalam hal ini adalah Pramono pelakunya, yaitu harus segera mencari wanita untuk disetubuhi. Tidak peduli dengan siapa saja, yang penting adalah wanita. Tidak ada wanita cantik, wanita jelek pun, tua, itu tidak masalah. Bahkan saudara, keluarga sekalipun itu bisa ditiduri pemirsa. Oh iya, nama pesugihan yang dijalani Pramono ini adalah pesugihan bajang kembar. Namun tak dijelaskan di mana Pramono mendapatkan pesugihan ini. Saya sendiri pun itu juga tidak tahu di mana lokasi persisnya pesugihan ini. Jadi dalam diri Pramono tersebut itu telah bersarang iblis bajang kembar. Melalui tubuh Pramono inilah iblis ini menyalurkan hasrat seksualnya. Ketika Pramono melakukan hubungan badan dengan berbagai wanita, dia tak merasakan kenikmatan pemirsa. Mungkin kalau dipikir secara logika itu karena terlalu sering dan juga ada pengaruh iblis dalam diri Pramono. Apabila si Pramono menghentikan memburu wanita tersebut, maka nyawanya itu akan terancam alias akan diambil iblis bajang kembar dan juga kekayaannya itu akan raib. Untuk itulah Pramono itu tentu saja tidak berani melanggar perintah iblis itu. Memang itu semua adalah kesepakatan perjanjiannya sejak dari awal. Sampai pada suatu saat orang tua Pramono itu memanggil seorang ustadz karena memang orang tua Pramono ini sudah jengkel atas tingkah lakunya tersebut. Ustadz itu kemudian melakukan ruqyah terhadap Pramono. Tujuannya itu agar sifat negatif dan juga pengaruh iblis yang bersemayam dalam jiwanya hilang dan pergi, sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya seperti Pramono sedia kala. Memang sebelumnya Pramono ini terkenal orang baik, apalagi terhadap wanita. Dia itu sangat menghargai dan menghormati sosok wanita. Namun semua itu berubah setelah dia menjalani ritual pesugihan bajang kembar itu pemirsa. Singkat cerita, setelah dilakukan terapi ruqyah selang beberapa hari, Pramono ini mendadak sakit dengan panas tubuh yang cukup tinggi. Setelah dibawa ke dokter, dokter pun berkata bahwa Pramono itu hanya demam biasa saja. Setelah dikasih obat, menurut dokter itu akan lekas sembuh. Namun seminggu berlalu, sakitnya itu tak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Setelah dirujuk ke rumah sakit besar di kota itu, naas, nyawanya itu tetap tidak tertolong. Hanya 1 malam di rumah sakit, Pramono meninggal dunia karena panasnya yang terlalu tinggi.
Semalaman penuh Pramono mengejang kesakitan, menggelepar-menggelepar itu seolah menahan sakit pada pangkal pahanya. Suatu keanehan terjadi ya, ketika mayat Pramono itu dimandikan, yaitu alat kelamin Pramono itu tiba-tiba hilang. Yang tersisa itu adalah sebuah lubang yang menganga, dan lubang itu dipenuhi dengan belatung pemirsa. Mungkin hari ini terjadi karena ada infeksi atau apa, tidak diketahui secara pasti ya. Setelah kematian Pramono tersebut, perlahan hartanya pun itu berkurang hingga akhirnya habis. Pokoknya itu ada saja yang menyebabkan harta itu habis. Seperti mungkin pabriknya itu bangkrut, perkebunannya diserang hama sehingga gagal panen dan rugi besar dan lain sebagainya. Istrinya pun itu kemudian kembali menjalani profesi awal, yaitu sebagai pedagang sayur keliling. Cerita ini mungkin bisa menjadi cerminan bagi kita semua bahwa menjalin kerjasama dengan setan atau iblis alias pesugihan itu pasti endingnya akan sengsara. Tidak ada orang yang nyari pesugihan endingnya itu bahagia, itu nggak ada. Secara ya, setan itu pintar, cerdas, cerdik, tidak mau rugi, dan maunya itu pasti untung, yaitu bisa menjerumuskan, mengajak manusia ke lembah kenistaan. Banyak sekali yang konsultasi WA ke saya ingin cari pesugihan, namun mohon maaf, saya tidak melayani hal itu. Saya nggak mau ikut menjerumuskan seseorang, karena kalau saya layani secara tidak langsung, saya jadi ikut terlibat membuka jalan setan atau iblis. Untuk itu, silahkan cari alternatif ritual yang lain yang tidak membahayakan jiwa Anda, keluarga Anda, saudara terdekat Anda. Saya Pati Nur Alam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.